Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita diberikan sebuah jurnal untuk didiskusikan bersama-sama. Jurnalnya berjudul, bentar saya search. Jurnalnya berjudulkan konsep manusia dalam Al-Quran dan implikasinya terhadap komprehensif dan juga kita diberikan abstraksi berupa manusia menjadi tema sentral dalam Al-Quran. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang pertama kali disebutkan 2 kali dalam rangkaian wahyu pertama. Pengungkapan manusia dalam Al-Quran digunakan dengan istilah berbeda-beda, yakni ada 4 istilah untuk menyebutkan manusia di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu insan, anas, basyar, dan bani Adam. Istilah tersebut memiliki konsep yang berbeda-beda atau konteks yang berbeda di dalam setiap penyebutannya. Untuk insan sendiri digunakan untuk mengarah kepada aspek pengembangan intelektual, sedangkan penggunaan kata anas lebih menitik beratkan kepada pengembangan spiritual dan sosial. Kemudian ada kata basyar dalam Al-Quran mengacu pada pengembangan jasmania. Yang terakhir ada kata bani Adam selalu mengacu pada konteks persamaan derajat. Di sini kita diberikan sebuah kata kunci, yaitu manusia, Al-Quran, dan pendidikan Islam. Manusia sendiri disebutkan dalam 2 ayat pada saat wahyu pertama diturunkan, yaitu pada surat Al-Alaq ayat 2 dan ayat 5. Kemudian kita diberikan konsep teoritis dari hal-hal tersebut, yakni di sini sudah diberikan penjelasan mengenai penyebutan manusia di dalam Al-Quran tadi, yaitu 4 kata tadi, 4 sebutan tadi. Di sini juga diberikan berapa jumlah kata yang ada di Al-Quran, jumlah kata penyebutan manusia yang ada di Al-Quran, yaitu yang pertama ada insan sebanyak 73 kali, ins ada 18 kali, ada unas 5 kali, ada anas 241 kali, basyar 37 kali, bani Adam 7 kali, zuriat Adam 1 kali. Dimana kita tahu bahwa yang paling sering digunakan adalah kata anas. Meskipun banyak istilah yang digunakan untuk menyebutkan manusia atau menunjukkan manusia di dalam Al-Quran, tapi penulis hanya mengkaji 4 kata saja, yaitu yang telah saya sebutkan di atas tadi. Jadi, yang pertama kata insan terdapat pada surat ini. Ibnu Mansur menyamakan kata insan, ins, unas, dan anas. Semuanya bersumber dari akar kata anas yang memiliki 3 makna. Yang pertama bermakna jina lawan
jinak lawan kata liar. Kedua bermakna melihat, dan ketiga bermakna mengetahui. Dari Ibnu Mansur 1990. Kata insan selain bermakna melihat, liar, dan mengetahui juga bisa bermakna minta izin. Dari Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah tahun 1989. Di sini juga dijelaskan beberapa kata lain yang terdapat dalam Al-Quran dari kata insan atau anas. Di sini juga diberikan penjelasan kata anas. Pada dasarnya di Al-Quran sendiri terdapat surah An-Nas yang merupakan surat terakhir di dalam Al-Quran. Dalam rujukan makna manusia, kata Anas lebih bersifat umum bila dibandingkan dengan kata insan. Keumumannya tersebut dapat dilihat dari penekanan makna dan yang dikandungnya. Kata Anas menunjuk manusia sebagai makhluk sosial kebanyakan, digambarkan sebagai kelompok manusia tertentu yang sering melakukan mafsadah dan pengisi neraka di samping iblis. Hal ini juga terdapat pada firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 24. Berikutnya adalah kata basyar. Persamaan manusia dengan kata basyar dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 37 kali dan tersebar dalam 26 surat. Ini terdapat surat-suratnya, sudah diberikan surat-suratnya. Kata basyar sendiri berasal dari huruf ba, shin, ro yang bermakna nampaknya sesuatu dengan baik dan indah. Dari makna ini kita terbentuk kata kerja basyaro dengan arti bergembira, mengembirakan, dan menguliti. Misalnya buah untuk yang menguliti. Juga bisa berarti memperhatikan dan mengerus sesuatu. Menurut Raghib Al-Ashfahani, kata basyar adalah jamak dari kata basyarat yang berarti kulit. Manusia disebut basyar karena kulit manusia tampak berbeda dibanding dengan kulit hewan lainnya atau dengan kulit makhluk lainnya. Seperti itu. Di sini juga dijelaskan mengenai kata-kata basyar. Yang berikutnya adalah kata Bani Adam. Bisa dibacakan dengan Orditya. Masnya berhenti. Bani Adam ada penamaan lain menunjukkan bagi pengertian manusia, yaitu Bani Adam dan zuriat Adam. Istilah Bani Adam dapat ditemukan pada surat-surat tersebut, yaitu bisa dibaca. Al-Quran mengatakan bahwa manusia pertama diciptakan oleh Nabi adalah Adam, sedangkan keturunannya disebut dengan Bani Adam. Kata Bani berakar dengan huruf ba dan nun dan ya yang bermakna sesuatu yang lahir dan dari sesuatu yang lain. Yang berkonsep manusia dan bahwa manusia mempunyai satu asal, dan secara sendiri-sendiri Bani Adam memberi dasar keserendahan bagi seluruh umat. Dan konteks ayat-ayatnya mengandung konsep Bani Adam, manusia diingatkan oleh Allah agar tidak tergoda oleh setan. Penjelasan ayat-ayat di atas mengisyaratkan bahwa manusia selaku Bani Adam dikaitkan dengan gambaran peran Adam alaihissalam saat awal diciptakan. Dikala Adam dan diciptakan, para malaikat seakan mengartikan kehadiran makhluk ini. Mereka memperkirakan dengan penciptaannya manusia akan menjadi biang kerusakan dan pertumpahan darah. Di situ juga dijelaskan tentang kata-kata Bani Adam.
Sudah ada pembahasan. Ini hasil pembahasannya. Ya, bagaimana? Ini ngambil hasilnya dari sini tuh, apa dari yang lainnya? Dari Diskusi. dari sini enggak apa, bisa diedit sedikit lah. Berarti pertama itu apa jenis relasi? Nama manusia yang terdapat dalam sebutan manusia yang terdapat dalam Empat sebutan apa saja yang ada di Al-Quran itu. iya, Empat sebutan. Terus ngasih nona gak? kurang 5.000. Bahwa ya guys, misalnya nih kesimpulan ini terakhir Iya. Sing kok resume bocor. Iya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari bab 2. Oke, silakan Agung, silakan menjelaskan hasil resume yang telah kita kerjakan. Di sini saya akan resume yang sebelumnya saya kerjakan, yaitu pembahasan relasi antara teknologi insan, Anas, Bacar, Bani Adam, dalam Al-Quran. Penyebabkan manusia atau asal kejadian manusia diberikan dalam Al-Quran, penisbatannya pada konsep insan mendekat sekaligus. Sebagai insan, manusia diciptakan dari tanah liat, dari tanah, menunjukkan bahwa proses penciptaan manusia menggunakan secara simbolis karakteristik bersyari dan karakteristik insani. Menurut Syekh Yusuf Al-Fardawi, manusia adalah subjek. Implikasi konsep manusia dalam Al-Quran terhadap pendidikan yang pertama yaitu manusia sebagai insan yang mengarah pada upaya mendorong manusia untuk berkreasi dan berinovasi. Maka pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi sehingga menghasilkan sejumlah kegiatan berupa ilmu pengetahuan yang kemudian melalui kemampuan berinovasi tersebut manusia mampu merekayasa teman-teman baru dalam berbagai bidang. Kedua, yaitu manusia dikaitkan dengan terminologi Anas. Maka pendidikan adalah mengajarkan bagaimana manusia hidup di lingkungan sosial sekaligus sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, yaitu terminologi Bacar, mengarahkan agar pendidikan mengarahkan manusia mampu memenuhi kebutuhan secara benar sesuai dengan ketentuan penciptanya seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang terakhir yaitu manusia sebagai Bani Adam, mengarahkan agar pendidikan mengajarkan akan anjuran sekaligus perintah Allah dalam rangka memuliakan keturunan Adam dibandingkan makhluk yang lain seperti anjuran untuk berbudaya sesuai dengan ketentuan Allah dengan memperkuat budaya. Kemudian yang kesimpulan bisa dibacakan yang lain. Kesimpulannya dari resume ini yaitu teknologi manusia dalam Al-Quran adalah insan, Anas, Bacar, dan Bani Adam yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk intelektual, sosial biologis, dan makhluk yang bertauhid. Sebagaimana ada hukum-hukum yang berkenaan dengan karakter biologis manusia, ada juga hukum-hukum yang menggunakan manusia sebagai makhluk yang bertauhid dan makhluk sosial. Pada keadaan itu manusia secara otomatis tunduk pada takdir Allah dan semesta sama tanda seperti matahari, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ia dengan sendirinya tersebut musayyar. Karena pada manusia ada predisposisi negatif dan positif sekaligus. Menurut Al-Quran, kewajiban manusia ialah memenangkan predisposisi positif. Ini terjadi bila manusia tetap setia pada amanah yang dipegang. Secara konkret, kesetiaan ini dilakukan dengan kepatuhan kepada syariat yang dirancang
sesuai amanah. Ada dua hal yang membedakan dari binatang, yaitu potensi dan usaha untuk mengembangkan kedua disebut amal saleh. Konstruksi pendidikan Islam menurut terminologi insan, Anas, dasar dan Bani Adam dalam Al-Quran adalah pendidikan yang mengarah manusia untuk menumbuh kembangkan seluruh potensi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik potensi intelektual, sosial, fisik maupun potensi ilahiyah berupa tauhid, sehingga mampu memenuhi tujuan penciptaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifah Allah di bumi. Udah, langsung dari kelompok kita. Ya, itu adalah hasil diskusi, hasil rasum yang sudah kita kerjakan hari ini. Bila mana ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.